Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Ihsan Fatur Rahman dari SMA N1 Ciawi Gebang sebagai guru sosiologi. Pada bulan November ini, dalam pemecahan masalah siswa, ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Yang pertama, kita berbicara tentang deskripsi masalahnya terlebih dahulu, bahwa pada bulan ini di kelas saya ampu sebagai wali kelas, ada permasalahan-permasalahan di mana ada seorang siswa yang dalam bulan November ini tercatat beberapa kali sering tidak masuk kelas. Alasan tidak masuk tersebut ada beberapa hal, terkadang sakit, izin, bahkan sampai alfa. Selain sering tidak masuk kelas, siswa tersebut juga mengalami penurunan dalam semangat belajarnya. Hal ini terlihat dari antusiasmenya di kelas, serta banyak tugas yang tidak dikerjakan dengan baik dan tidak tuntas. Setelah melihat permasalahan tersebut, saya berusaha melakukan beberapa koordinasi home visit, melakukan berbagai macam cara untuk menggali apa sih yang terjadi kepada anak tersebut. Dan setelah saya pahami bahwa permasalahan yang dialami oleh anak tersebut terdiri dari dua hal, ada permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Di internal sekolah, di mana salah satu yang membuat anak jarang masuk, yang membuat anak menurun semangat belajarnya adalah tentang adanya musuh di pertemanan kelasnya. Selain itu, dia juga terkadang merasa minder, sehingga dengan ketidaknyamannya dalam circle pertemanan di kelas, terutama membuatnya tidak nyaman ke sekolah, jadi malas untuk berangkat ke sekolah. Meskipun ada beberapa hal lain yang membuat dia juga tidak masuk kelas. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah faktor di luar sekolah. Yang pertama, karena keluarga yang berkonflik. Setelah saya selidiki bahwa ternyata keluarga dari anak tersebut sedang berkonflik, kedua orang tuanya ada permasalahan yang tidak bisa saya sebutkan di sini, sehingga membuat semangat dan mental anak ini menjadi turun dan menjadi banyak galau, banyak melamun. Selanjutnya, karena faktor berkonom ini juga mempengaruhi keadaan ekonomi di keluarganya, sehingga salah satu alasan yang paling utama kenapa anak ini jarang masuk ya karena ekonominya. Terkadang untuk sekolah saja, untuk bisa ke sekolah naik angkot tidak ada ongkosnya, bahkan sering tidak jajan, sehingga anak tersebut prihatin tidak sekolah, akhirnya mungkin malas karena tidak ada jajan, seperti itu. Itu akar permasalahan yang saya temukan. Dan pemecahan masalah yang saya tempuh, yang pertama adalah membuat iklim pertemanan yang sehat. Circle pergaulan sosialisasi di lingkungan sekolah ini menjadi penting dalam membuat kenyamanan. Teman-teman yang sportif, teman-teman yang positif ini sangat penting untuk membantu mental anak ketika ada permasalahan-permasalahan di luar. Jadi, saya menyarankan anak tersebut untuk bergabung kepada kegiatan-kegiatan positif, karena anak ini juga tidak masuk kegiatan ekskul manapun, sehingga saya menyarankan ikut kegiatan-kegiatan ekskul yang positif, seperti ada keagamaan, ada olahraga, ada tentang organisasi OSIS dan segala macamnya, agar anak tersebut bisa mendapatkan lingkungan pertemanan yang lebih positif. Yang kedua, saya juga mengkondisikan kepada teman-teman sekelasnya untuk bisa mengerti tentang keadaan yang dia alami, sehingga anak-anak bisa lebih care terhadap dia, bisa lebih peka terhadap kondisi apa yang dia miliki, sehingga muncullah sebuah kelompok kelas yang lebih solid, bisa saling memahami satu sama lainnya, seperti itu. Dan untuk faktor eksternal
tentang keluarga yang broken home, saya berkoordinasi juga dengan wali muridnya tentang bagaimana kepahaman kita untuk bisa sama-sama mensukseskan anak didik ini agar di kemudian hari anak didik ini tidak terganggu dengan berbagai macam permasalahan. Dari mulai permasalahan ekonominya, permasalahan sosialnya, keluarganya, sehingga kita membuat atau menyeting bagaimana permasalahan-permasalahan di keluarga tersebut tidak dilampiaskan kepada anak seperti itu. Untuk masalah ekonomi, saya juga berusaha untuk mengkondisikan anak tersebut agar mendapat bantuan-bantuan sosial dari sekolah, dari infak contohnya, dari bantuan KIP, agar dari secara ekonomi, dari ongkos, dari bekal, mudah-mudahan anak tersebut bisa terbantu. Itu pemecahan masalah yang saya lakukan. Sumber rujukan ini saya terilhami dari buku Sosiologi Pendidikan karya Eli Malihah, bahwa pembelajaran tersebut mengatasi masalah pembelajaran tidak hanya kita lakukan dengan internal sekolah, tapi bagaimana kita bisa memahami faktor-faktor di luar sekolah dan di masyarakat. Seperti contoh anak ini, bahwa anak ini mengalami sosialisasi tidak sempurna yang menyebabkan anak tersebut akhirnya menyimpang. Itu video pemecahan masalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.